Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya video ini dibuat karena ada ya pertama gue ada kewajiban janji gue untuk bikin apa namanya video mengenai hypothesis testing sama error. Sorry baru bisa upload sekarang karena baru ganti bulan, jadi baru bisa upload apa namanya. Jadi sementara kemarin-kemarin gue ngerjain yang lain dulu. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu hypothesis testing gitu kan? Eh, Kayak namanya, sebenarnya dia pengen ngetes sebuah hipotesis yang lu punya. Nah, pertama lu harus tahu dulu apa itu hipotesis. Hipotesis itu kan adalah dugaan awal. Ya, jadi kalau misalnya ketika kalian lagi bikin penelitian atau misalnya kalian lagi punya suatu interest gitu, kalian punya dugaan awal bahwa oh nampaknya ini tuh seperti ini gitu. Nah, ini mau diuji coba apakah hipotesis lu itu kan atau yang ditanyakan di soal nanti itu bener apa enggak. Hipotesis itu ada dua, ada null hipotesis, ada alternatif. Notasinya H0, terus ini HA atau H1, kadang-kadang H1, terserah lah, tapi biasa HA. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah H0 ini adalah yang akan dites. Jadi kita akan mentes H0. HA ini adalah apa ya? Kayak sisi lain itu apa? Komplement. Ya, jadi komplement atau pelengkap dari si null hypothesis. Jadi apa yang nggak di-cover oleh si null hypothesis itu di-cover sama alternative hypothesis. Nah, ketika kalian baca di soal dan lain sebagainya, null hypothesis itu adalah segalanya yang ada sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Alternative hypothesis adalah kebalikannya dari si null hypothesis gitu. Jadi dia komplement yang pelengkapnya kan. Jadi tidak sama dengan, kalau misalnya null hypothesis lebih dari sama dengan artinya alternatif hipotesis itu kurang dari, terus kalau kurang dari sama dengan itu adalah hipotesis awalnya, alternatifnya adalah lebih dari. Jadi intinya gini sebenarnya, dari hipotesis testing, itu tuh intinya pengen lihat, apa namanya, dari dua hipotesis ini, mana sih hipotesis yang, dalam tanda kutip benar, gitu. Kenapa dalam tanda kutip nanti akan gue jelaskan, tuh. Nah, balik lagi ke apa namanya, ke pembahasan masalah sampling dan lain sebagainya. Tuh, karena kita populasinya kebanyakan, jadi kita melakukan sampling. Nah, terus apa namanya, dari sampling ini kita mencoba menarik kesimpulan apa yang ada di populasi, begitu kan. Nah, jadi misalnya gue mengira-ngira bahwa sebuah populasi, katakanlah eh, sebuah populasi, misalnya anak FE, FEB itu tingginya secara rata-rata itu katakanlah 170 cm. Misalnya gini. Nah, kalau misalnya gue sampling, hasilnya ternyata rata-rata sampel, rata-ratanya itu ternyata 168. Kalau misalnya secara sederhana, orang bisa langsung bilang, wah, kan kita udah sampling nih, misalnya katakanlah samplingnya 100 orang gitu. Kita udah sampling nih 100 orang. Terus rata-ratanya itu 168. Artinya, hipotesisnya Nasuha, atau yang bilang rata-rata tinggi orang di FA itu 170, salah. Nah, tapi kan gue ngomonginnya populasi, sedangkan kita tes secara sampel kan. Sampel itu kan bisa jadi ada kesalahan ya, ada error kan, gitu. Bisa jadi banyak orang yang apa namanya apa sih namanya nge-sampel orang yang pendek-pendek gitu kan karena kenalnya orang pendek-pendek misalnya kayak gitu. Sehingga apa namanya ininya hasilnya jadi 168 gitu. Gue bisa argue kayak gitu. Nah, apa namanya hal ini menjadikan kita harus ketes nih, apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis gue. Apakah ini cukup untuk bilang nol hipotesis gue, hipotesis awal gue, H0, ada ketik, ada
ada buntutnya gitu ya. Nol itu salah. Cukup nggak? Gitu. Ini yang harus dites sama kita. Gitu. Nah, gimana testingnya? Testingnya ada dua kan. Ada yang namanya two-tail test. Ada yang one-tail test. Tuh. Gimana cara bedainnya? Cara bedainnya sebenarnya lihat aja di null hypothesisnya. Gitu. eh kalau misalnya katakan tadi nolnya itu sama dengan misalnya lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan alternatif hipotesisnya itu adalah tidak sama dengan ini adalah kurang dari yang lebih dari gitu. Nah, untuk yang ini sudah pasti menggunakan two-tail test gitu. Dimana kalau gue punya apa namanya bilang tadi oh tinggi rata-rata anak FV itu 170. Ini bisa ditolak kalau ternyata rata-rata lebih tinggi atau rata-rata lebih rendah. Itu kan. Jadi ini udah yang two-tail. Nah, ini yang one tail. Nah, pertanyaannya, kemana? Apakah tailnya itu di kanan atau di kiri? Gitu. Nah, eh sebenarnya ada dua cara. Pertama, lu pakai logika. Katakanlah H0-nya ini lebih dari sama dengan. Jadi, gue ganti sekarang H0 gue. Itu lalu gue bilang bahwa tinggi anak FE itu lebih dari sama dengan 170. Kalau misalnya sampelnya, gue udah sampling, ternyata hasilnya itu 175, itu kan sudah memenuhi H0 gue ya. Artinya sebenarnya nggak usah dites. Kenapa? Toh buktinya mendukung. Yang perlu dites adalah ketika buktinya itu berlawanan dengan null hypothesis kita. Kita harus tes apakah dia cukup signifikan gitu. Apakah dia cukup kuat untuk bilang H0 ini salah. Jadi kita berpegang teguh pada H0 kita lah gitu. Kalau misalnya ada bukti yang berlawanan, kita bilang buktinya cukup kuat nggak gitu. Kalau misalnya buktinya mendukung ya udah biarin aja. Sama kayak pengadilan. Pengadilan itu asumsinya kan katanya apa namanya praduga tidak bersalah. Jadi asumsinya dia tidak bersalah dulu. Terus kemudian kalau misalnya dengan ada bukti-bukti dari penyidikan dan lain sebagainya, apakah bukti tersebut cukup kuat untuk masukin dia ke penjara seperti itu kan? Nah, itu analoginya seperti itu. Artinya kalau kayak gini, gue akan mentes apabila hasil apa namanya hasil samplingnya itu kurang dari 170. Selama dia 170 ke atas atau mendukung dengan H0 ya nggak perlu dites. Jadi ini akan menjadi left tail test. Gue akan cek apakah dari ini, nah apakah dia cukup signifikan atau enggak. Itu kan dengan apa namanya level signifikansi yang sudah ditentukan. Begitupun sebaliknya kalau misalnya di sini. Itu pakai logika atau bisa pakai gini aja, pakai tanda panah. Nah, jadi kalau H0-nya lebih dari sama dengan, kita pakainya left tail test. Kalau ininya kurang dari sama dengan, karena alternatifnya itu lebih dari, artinya kita cek right tail test. Itu. Karena tidak mungkin ini tiba-tiba jadi panah ke sana. Nggak mungkin. Gimana caranya? Itu kan tidak mungkin. Ini cara mudahnya aja. Nah, eh jadi kita pengen tahu ketika kita punya misalnya nih, tadi hipotesis gue adalah, oh tinggi orang di FE itu lebih dari sama dengan 170 cm. Nah, kalau misalnya di 170, tuh. Kalau misalnya kita dapat samplingnya somewhere di sini, nggak apa-apa. Gitu kan, tadi gue bilang mendukung. Nah, tapi kalau misalnya kita katakan dapatnya 165, tuh, sini. Apakah dia sudah cukup signifikan? Gitu. Apakah dia sudah cukup langka? Gitu lah. Apakah dia sudah cukup spesial atau cukup kuat untuk bisa bilang bahwa, hey, hipotesis Anda itu salah? Gitu. Tadi apakah ini bukti ini cukup kuat untuk ngebuktiin bahwa nol kita salah? Gitu. Dengan apa yang sudah ditentukan, level of significance sudah ditentukan. Biasanya 10%, 5%, 2,5% atau 1% gitu kan. Nah, itu terserah lah gitu. Ntar kalau di penelitian-penelitian juga seperti itu.
Nah, ya udah sekarang yang harus dilakukan itu adalah kita ini bikin distribusi Z-nya, ya gambar gue jelek mohon maaf ya, ini 0, kita cari nih 165 itu kalau dirubah jadi Z itu berapa gitu. Nah, apa namanya, ya katakanlah gua di sini standar deviasinya itu 10, jadi Z sama dengan 165 minus 170 per 10 sama dengan min 5 per 10 sama dengan min 0,5. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat tabel. Tekan, oh ternyata Z-nya min 0,5. Nanti untuk ambil kesimpulannya nanti. Nah, kesimpulannya gimana? Jadi gini, ketika kita menggunakan left tail test misalnya, tadi kan 170, nah kemudian kayak gini. Nah, misalnya kita bilang, oh kita menggunakan alfanya itu 10%. Tuh. Artinya apa? Artinya, apa namanya, bukti dianggap signifikan atau cukup kuat apabila probability hadirnya itu kurang dari sama dengan 10%. Nah, jadi kita punya area of rejection. Jadi apabila dia ini 10%, kita punya bukti nih, kita punya bukti. Oh, bukti X misalnya. Kalau misalnya X ini akan muncul sangat jarang sekali apabila beneran rata-ratanya itu 170. Kalau misalnya buktinya ini jarang sekali untuk ditemukan, tapi kita menemukan bukti tersebut, gitu kan? Artinya bukti ini sudah cukup kuat, gitu. Jadi seperti ini tuh harusnya langka, kok kita bisa temukan? Artinya hipotesis Anda salah, kayak gitu. uh, gue belum kepikiran apa ya bahasa lain kecuali gue lagi banyak baca komik soalnya jadi bingung. Jadi apa misalnya ya? Misalnya gue bilang gini, hey, kejahatan di Indonesia meningkat, gitu. Oh, apa buktinya gitu kan? Oh, ini ada pembunuhan. Pembunuhan itu sudah biasa, misalnya kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kecuali misalnya tiba-tiba ada 10 kasus terorisme misalnya gitu. Bom di mana-mana gitu. 10 kota sehari gitu kan. Nah, ini akan sangat jarang terjadi gitu kan. Tapi terjadi gitu. Artinya ini adalah bukti yang signifikan bahwa sekarang di Indonesia kejahatan itu meningkat seperti itu. Jadi kalau misalnya gua nggak ngitung ya, gue males ya. Apa namanya? Katakanlah yang jarang itu misalnya 140 sini. Eh, rata-rata dari sampelnya dengan asumsi lu samplingnya bagus ya. Kecuali lu memang sampling orang yang bantet-bantet aja atau malah anak SD misalnya. Anak SD yang lagi keliaran di FE lu tanyain rata-rata tingginya kan kayak gitu. Eh, ini tuh harusnya sangat jarang terjadi. Tapi kita dapat bukti bahwa apa namanya dari sampling itu tinggi badannya 140 cm bukan 170 dan ke atas. Ini udah bukti yang sangat signifikan gitu. Ini sudah terdeviasi sangat jauh dari omongan lu. Jadi omongan lu salah. Kayak gitulah apa namanya analoginya seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita dapat Z-nya itu sama dengan 0,5, tadi si X-nya itu sama dengan 165, kita bisa sebenarnya masuk ke tabel aja. Tabel ini misalnya tadi minus 0,5 minus 0,0 kemudian mana 0,0
Nih, 0,500. Nih, probability-nya 0,3085. Salah. Oh, salah. Atau probability atau p-value-nya 0,3085. Nah, H0 itu ditolak if p-value itu kurang dari alpha. Jadi kalau misalnya kita dapat bukti yang lebih jauh daripada perpotongan ini, misalnya ada di sini gitu. Ini sudah bukti yang sangat cukup gitu, sangat kuat untuk bisa menolak hipotesis awal. Kalau misalnya buktinya cuma nyampe sini, kita belum bisa bilang bahwa buktinya ini cukup kuat atau cukup signifikan untuk bisa menolak si H0. Artinya kebalikannya aja gitu. Ya, tapi bahasanya bukan diterima tapi tidak dapat, biasa gitu. If probability-nya itu lebih dari alpha. Jadi karena dia 0,38, dia jatuhnya masih somewhere di sini. Jadi belum cukup signifikan buktinya kalau misalnya rata-rata tinggi anak DV itu 165 dengan standar deviasi tadi 10 ya. Itu kan eh, untuk bilang bahwa omongan gue atau hipotesis awal gue itu salah gitu. Ini belum cukup signifikan walaupun dari hasil samplingnya itu menunjukkan bahwa gue merupakan bukti yang berlawanan dengan apa yang gue omongin. Tapi buktinya ini belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa gue salah gitu. Nah, beberapa yang eh, yang sangat penting dan perlu kalian ingat adalah tadi ini si H0 itu adalah yang ada sama dengan ya. Jadi kalau misalnya di soal itu yang disertakan atau yang dicatat itu cuma ngomongin lebih dari, atau kurang dari, atau tidak sama dengan, itu tetap bakal jatuh di HA. Kita akan tetap ngeceknya si H0 yang ada sama dengannya gitu. Bahkan karena H0 sama HA ini adalah kayak suatu sisi koin yang berkebalikan gitu kan. Itu sebenarnya kan bisa di ya ketika lu menolak H0, ya pilihan lainnya ya cuma HA gitu. Ketika lu tidak menolak H0, ya artinya HA lu abaikan gitu. Nah, umumnya ketika lu menarik kesimpulan itu jangan pakai kalimat oh menolak gitu atau menerima, enggak. Jadi dosen gue dulu dulu ngajarinnya kayak jadi humble gitu, jadi bahwa oh maka bukti ini belum cukup kuat untuk menolak H0. Udah gitu aja. Gitu. Jangan oh bukti ini tidak cukup signifikan, maka H0 diterima. Enggak gitu. Tapi belum cukup kuat untuk menolak H0 sehingga H0 belum dapat dinyatakan bersalah. Bersalah kok jadi pengadilan belum dapat dinyatakan salah gitulah. Juga kalau misalnya sudah cukup signifikan, jangan lu bilang HA-nya diterima. Cukup aja bilang bahwa buktinya ini cukup signifikan untuk menolak H0 gitu. Dan lu juga nggak secara certain bilang bahwa oh H0 ditolak, nggak gitu. Sampaikan aja seperti itu bahwa oh ini sudah cukup signifikan atau tidak signifikan. Udah, itu aja. Kenapa? Karena kita ini sampling. Ingat bahwa kita ini sampling. Ketika lu sampling, bisa jadi bias, bisa jadi ada error, ya kan? Tadi kata gue, mungkin lu misalnya gue bisa bilang kayak gitu karena gue samplingnya adalah orang-orang yang misalnya masuk uh, unit kegiatan olahraga gitu kan, kayak anak-anak basket gitu kan, terus misalnya anak-anak voli yang misalnya tinggi-tinggi gitu. Nah, sementara misalnya bukti dari sampling lu itu adalah lu ngurusin anak-anak yang memang keluarganya bantet-bantet misalnya kayak gitu, pendek-pendek, sehingga hasilnya bisa menolak ini gue gitu kan, hipotesis gue, lu pengen ngejatuhin gue misalnya kayak gitu, kan bisa terjadi seperti itu. Makanya
apa namanya, ketika kita melakukan penelitian, hypothesis testing itu biasanya agak humble, sehingga apa? Sehingga ketika ada orang lain yang punya hasil yang berbeda, itu nanti bisa di-argue bahwa, "Oh, oke, mungkin hasil kita beda karena apa? Karena sampelnya beda." Jadi apa, siapa yang benar, gitu kan. Kita lihat penelitian mana yang lebih bagus, gitu. Mana penelitian yang lebih inklusif, gitu. Mana sampelnya lebih banyak, mana yang dilakukan lebih tidak bias. Atau bisa ya udah kita bikin proyek baru aja, kita bikin penelitian yang baru, gitu kan. Dengan data yang lebih banyak, dengan ya lebih tidak bias dan lain sebagainya. Gitu. Itu sebenarnya intinya dari hypothesis testing. Mana nih? Sebagai contoh, eh apa nih? Hmm, apa ini gue males kerjanya. Eh, ini deh misalnya. Oh iya, apa namanya, salah satu kesalahan dari mahasiswa tahun lalu adalah eh, karena jarang dibahas dan jarang diajarin, terutama oleh asdos dan juga oleh apa namanya guru-guru les, mereka lupa untuk belajar apa namanya untuk proporsi. Gitu. Jadi apa namanya, oh iya ZT dan lain sebagainya itu mereka ngitung ini aja apa namanya pakai yang biasa gitu kan. Nah, tapi mereka lupa bahwa kalau misalnya pakai persentase-persentase juga bisa seperti itu. Yang apa namanya, ketika nanti yang standar deviasinya itu sama dengan akar P kali 1 min P per N, itu mereka lupa gitu. Nah, ini harus tetap diingat sama kalian. Tapi dasarnya sama, bahwa nilai Z atau nilai gue bilangnya kayak ini dimensi kehidupan nyata gitu kan, perhitungan kayak rupiah, sentimeter dan lain sebagainya. Tapi Z ini gue bilangnya dimensi lain gitu. Nah, di dimensi lain itu perhitungannya cuma ada dua sebenarnya, Z sama T paling gampang yang kalian pelajari saat ini. Z itu ada dua gitu. Z itu ada yang X min mu per standar deviasi, ada yang X bar min mu per standar deviasi per akar N. Kalau T itu adalah X bar min uh, telah per S. uh, Bedanya apa? Mungkin gue akan tulis di halaman yang berbeda. Jadi nilai dunia lain itu cuma ada dua yang akan kita pakai di statek. Ada nilai Z, ada nilai T. Nilai Z itu X min mu per standar deviasi atau X min mu per standar deviasi per akar N. Sementara ini adalah X min X bar per standar deviasi per akar N. Sebenarnya di sini kita bisa dari rumusnya aja sebenarnya lu udah bisa ngebedain bahwa ini kalau misalnya datanya populasi tanpa sampling. Lu tahu rata-rata populasi, lu tahu standar deviasi populasi. Kalau ini, lu tahu rata-rata populasi, tahu standar deviasi populasi, tapi kita pakai sampling gitu. Jadi ditanyakan berapa probability ketika samplingnya sekian, uh, hasilnya apa misalnya. Nanti ada contohnya deh, gue kasih contohnya. Terus kalau misalnya ini T itu ketika lu nggak tahu standar deviasinya, lu nggak tahu rata-rata populasinya, yang paling penting sebenarnya standar deviasi sih. Standar deviasi populasinya lu nggak tahu, ya udah lu terpaksa untuk pakai sampling gitu. Pakai data sampelnya aja. Contohnya gimana? Contohnya itu di sini, gue lupa tonton gue bukan sih, bukan. eh Nih misalnya, dengan meningkatnya gaya hidup bla bla bla, diketahui pengeluaran bulanan rata-rata untuk beli kopi bubuk itu 65.000, standar deviasinya 10.000. Udah nggak ada informasi lain kan? Nggak ada bilang mereka sampling berapa, di mana, gimana caranya, nggak ada kan? Artinya ini diasumsikan bahwa apalagi eh, sekitar 2/3 rumah tangga di Indonesia membeli kopi bubuk, diketahui pengeluaran bulan rata-rata pembelian kopi rumah tangga di Indonesia. Jadi ya udah kita ngomonginnya populasi orang-orang yang beli kopi bubuk, baik itu mau di Indonesia ataupun cuma yang 2/3 rumah tangganya itu aja. Gitu.
65.000. Itu adalah rata-rata populasi. Dia nggak bilang kita sampling berapa. Oh, kita sampling 10.000 orang atau 10.000 orang, nggak kan. Standar deviasi juga nggak. Jadi artinya itu merupakan standar deviasi dari populasi. Sehingga lu pakai Z yang pertama. Kemudian kalau di sini berat badan lahir suatu negara mengikuti distribusi normal, rata-ratanya segini, deviasi standarnya segini. Dan ini adalah populasi. Ya karena dia nggak bilang apa namanya hasil sampling gitu kan. Dari hasil sampling diketahui bahwa gitu misalnya enggak. Nah, tapi prosesnya itu pakai sampling. Eh mana nih? Bukan. Ini misalnya berapa probabilitas bahwa rata-rata sampel dari berat badan bayi saat lahir dari 20 bayi. Jadi lu ngambil 20 bayi, ngambil data dari 20 bayi, nyolong 20 bayi dong. Ngambil data dari 20 bayi, terus berapa probability-nya? Kalau 20 bayi ini di rata-rata beratnya itu 2,5 kilo setidak-tidaknya katanya. Kurang dari 2,5 kilo. Ini artinya lu pakai Z yang kedua gitu. Lu tahu rata-rata populasi, tahu standar deviasi populasi, tapi kemudian uh, yang diomongin adalah berapa probability dari sampel lu itu berada di area sekian. Tuh, ini pakai yang kedua. Nah, ini gue akan membahas soal hypothesis testing. Oh, ini udah tadi. Katanya ada sekolah dasar punya 1.000 siswa, kepala sekolahnya percaya bahwa rata-rata IQ siswa setidaknya 110. Jadi dia bilang bahwa IQ-nya rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 110. Untuk membuktikan keyakinannya, dia melakukan tes IQ kepada 20 orang siswa yang dipilih secara acak. Tuh. Jadi pertama kita tahu bahwa N-nya itu 1.000, kan? Terus kemudian dia bilang bahwa IQ itu rata-ratanya lebih dari sama dengan 110. Kemudian dia samplingnya itu 20 orang. Hasil samplingnya itu adalah rata-ratanya itu 108 dengan standar deviasi dari samplingnya sama dengan 10. Terus gunakan signifikansinya, alfanya itu 1%. Nah, tentukan hipotesis nol dan alternatifnya. Nol hipotesisnya itu kebetulan, di sini kebetulan, itu omongannya si kepala sekolah. Rata-rata IQ siswa setidaknya. Kenapa setidaknya ini jadi nol hipotesis? Karena dia bilang setidaknya lebih dari sama dengan 110. Kalau dia bilang lebih dari 110, ini jadi alternatif hipotesis. Artinya di sini alternatif hipotesisnya adalah mu kurang dari 110. Buktinya 108 berlawanan dengan hipotesis 0. Makanya harus dicek. Tuh. Kalau nemuin 110, 111, bodo amat nggak usah dicek. Gitu. Nah ini yang A, dapat 5 poin. Yang B, dengan tingkat signifikansi tersebut, tentukan nilai kritisnya. Critical value. Critical value ini apa? Batas penolakan. Yang tadi di sini. Ini adalah nilai 10% ya, gitu kan. Oh, kalau lu kurang dari segini, lu bakal ditolak. Gitu. Kalau lu lebih dari segini, ya nggak bisa ditolak. Ya, kayak gitulah sebenarnya bahasa kasarnya. Nah, tadi kan alfanya 1%. Ya udah cari di tabel. Mana dari nilai ini yang di dalam ya, yang di dalam tabelnya itu bernilai 1%. 0,01. Mana 0,01? Ini 0,0099. Mana ya? Somewhere di sini. Ya kan?
di antara minus 2,32 sama 2,33. Nah, kalau di antara dosen ada yang, oh artinya minus 2,325 misalnya gitu, di tengah-tengahnya. Ada yang bilang, oh ambil aja yang paling dekat, minus 2,33. Ada yang harus pakai, apa namanya, interpolasi, itu terserah lah gimana dosen kalian. Cuma gue daripada ribet, kita pakai aja yang paling dekat, minus 2,33. Artinya critical value-nya, Z-crate-nya, minus 2,33. Kenapa minus? Karena kita pakai left tail test. Kalau kita pakai right tail test, artinya inilah 2,33. Kan? Nah, selain dari Z-crate-nya, itu kan sebenarnya kita juga bisa nyari X-crate-nya. Betul. Karena lu udah punya ini, sebenarnya lu bisa cari X-crate-nya. Nah, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah, itu pada umumnya. Cuma, pada kasus kali ini mungkin agak berbeda. Kenapa? Ini baru gue sadari, apa ya, kayak tahun lalu lah kira-kira. Terus juga, ya tahun lalu lah. Terus juga gue baru ingat lagi sekarang bahwa kita nggak tahu rata-rata populasinya, karena kalau tahu ngapain diuji coba itu kan di sini kita nggak tahu standar deviasi populasinya. Ini hasilnya dari sampling. Artinya apa? Kita nggak pakai Z. Tuh. Ini adalah cara kalau misalnya kita pakai Z. Buka tabel yang tadi, yang ini Z. Tapi karena sekarang kita pakainya T, bukan Z. Ingat T dipakai ketika kita dapatnya informasi mengenai sampel. Tuh. Nah, kita pakai tabel ini. Tuh. Kita cari dulu degree of freedom-nya. Berapa degree of freedom-nya? Ya udah N-1. N-nya 20, kurang 1, 19. Ya udah terus kita cari. Alfanya 1%, tapi karena dia one tail, 1%-nya sudah kita alokasikan pada satu daerah aja. Jadi di sini. Jadi pakai tetap 1%. Kalau kita pakai two tail karena dialokasikan, jadi 1% signifikansinya itu kiri kanan, jadi setengah persen gitu kan. Kita pakainya yang setengah. Tapi karena kita pakainya one tail test, di sini cuma left tail test doang. Kita gunakan DF19 dan dia 1%. 2,5395. Jadi ini kalau pakai Z, somehow kita pakainya T. Kenapa? Ya, karena memang gitu caranya. T crit sama dengan minus minus ya. Jangan lupa di sini di tabelnya pasti positif kalau yang di T. Tapi karena kita di sebelah kiri karena dia pencerminan, sini kan T-nya T1 tapi di kanan kan. Nah, kalau T di kiri ya pencerminannya minus 2,5395. If pakai Z. Tapi ini kita nggak pakai. Hitunglah statistik ujinya. Statistik uji itu adalah dari hasil sampling yang kita dapat, berapa nilai T-nya. Itulah sebenarnya intinya gitu. Statistik uji, NC. Itu mah T statistik. X min, uh, apa sih bahasanya? Per S per akar N. Sama dengan, kita dapat nilai 108. Kita asumsikan 110 per, tadi tanda deviasinya itu 10 ya? 10 per akar 20. Sama dengan minus 2 per 10 per akar 20 sama dengan minus 0,2 per 1 per akar 20 sama dengan minus 0,2 kali akar 20. Cari pakai kalkulator. Eh berapa nih? 20 di akar dikali 0,2, 0,8944 minus minus 0,894.
4 something something something. Maka T statistiknya minus 0,894 something something something. Tuh kan? Selesai. Nyatakan kesimpulan dan jelaskan hasilnya. Kesimpulannya apa? Nah, tadi kita punya hipotesis bahwa ini 110. Kalau misalnya kita translate dia ke dunia goib, mana nih? Eh, Kalau misalnya ini adalah nilai T, ini adalah nilai dalam apa tadi IQ tuh satuannya nggak ada ya. Ya, ini dalam IQ gitu kan. Nah, kita dapat 108. Apakah 108 itu ada di sini atau ada di rejection area yang 1% itu? Tadi nilai T-nya, kritikalnya itu minus 2,5395. Tapi 108 nilainya itu cuma minus 0,8944. Jadi tidak lebih kiri daripada si critical point ini. Tidak lebih kecil probability-nya dari sini. Somewhere di sini kan? Tuh. Maka karena T stat ya itu dalam hal ini di luar rejection area atau probability T stat itu masih lebih besar daripada alpha, maka H0 tidak dapat ditolak. Dengan kata lain sebenarnya ya, kasarnya adalah kita ngambil H0. Tapi jangan kayak gitu. Ketika ngambil kesimpulan di apa namanya ininya jangan kayak gitu. Ini adalah bahasa manusianya aja lah gitu. Bukan bahasa penelitinya. Bahasa sehari-harinya adalah oh ya udah kita ambil H0-nya, H-nya yang kita abaikan, kita tolak. Cuma nggak kayak gitu. Nah, jadi ini apa namanya esensi dari hypothesis testing gitu. Tinggal disesuaikan aja apakah dia left tail test, apakah dia right tail test, apakah dia two tail test. Kalau two tail test, misalnya kita menggunakan misalnya dengan data yang sama tapi two tail test dia bilangnya bahwa oh rata-rata IQ di sekolah kami sama dengan 110 misalnya gitu. Artinya kita pakai tesnya two tail test. Dengan alpha yang 1%, artinya rejection areanya totalnya itu 1%. Artinya di sini 0,5%, sini 0,5%. Baru kita pakai, makanya tadi gue bilang kalau kita two tail test kita pakai yang di sini. Mana sini? Sini. Jadi nanti ketika kita apa namanya translate ke dunia T, kita akan tolak kalau misal ternyata hasil sampling kita di dunia T-nya itu lebih besar daripada 2,8609 atau kurang dari minus 2,8 salah kurang dari 0,28609 itu. Jadi alpha itu adalah total probe atau area penolakan gitu. Nah, mungkin gitu aja. Semoga membantu. Ini sekali lagi ini adalah video yang apa namanya di request oleh beberapa orang dan juga memang apa namanya memang sebenarnya gue tuh pengen bikin kayak series yang harusnya gue sering ngajar les dan lain sebagainya. Jadi buat apa namanya oh ya kalian bisa belajar secara gratis dan lain sebagainya. Cuma kembali lagi bahwa sorry banget gue internet gue lagi bermasalah terus kemudian ya gue juga lagi banyak tugas ternyata yang berhubungan sama diri gue sendiri. Jadi pastinya gue mementingkan diri gue sendiri gitu kan. Dan juga nyata kewajiban gue secara apa namanya secara apa ya
moral itu sudah dipenuhi sebenarnya untuk di asisten walaupun ada materi yang belum selesai gitu. Terima kasih.